Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Muhammad Bahtiar Aziz MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metode riset. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Penerapan Permainan Cari Kata untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 8C MTS Al-Faizun. Perkenalkan, nama saya Tita, NIM 880042022051. Baiklah, langsung saja latar belakang. Bahasa Arab merupakan bahasa penting dalam Islam yang digunakan dalam Al-Quran dan hadis untuk menyampaikan ajaran Islam. Jadi, bahasa Arab memiliki peranan yang sangat penting bagi umat Islam dikarenakan bahwa ajaran-ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan bahasa Arab. Dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan dua unsur yang sangat penting sebagai pendukung dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik, yaitu metode pengajaran dan media pengajaran. Dalam proses pembelajaran, metode dan media pengajaran sangat mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran. Kemampuan membaca bahasa Arab siswa kelas 8C MTS Al-Faizun masih rendah disebabkan oleh metode yang kurang menarik dan monoton. Untuk memudahkan siswa dalam mengungkapkan kemampuan membaca bahasa Arab, dibutuhkan metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Pada penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan metode permainan cari kata dalam proses belajar mengajar bahasa Arab siswa di MTS Al-Faizun. Permainan cari kata yaitu permainan yang bertujuan untuk menemukan kata-kata di tengah huruf acak. Permainan cari kata digunakan sebagai metode kreatif untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Permainan ini membantu siswa menyusun kata menjadi kalimat dalam bahasa Arab. Adapun tujuan penerapan permainan cari kata untuk meningkatkan kemampuan membaca, kejiwaan, kecerdasan, keterampilan, serta motivasi belajar siswa. Nah, dari penjelasan tersebut, maka peneliti akan meneliti tentang penerapan permainan cari kata dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 8C MTS Al-Faizun, yang mana dalam permainan ini siswa dapat mengembangkan kejiwaan, kecerdasan, dan keterampilan, serta dapat meningkatkan semangat dan prestasi belajar siswa, terutama dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 8C MTS Al-Faizun. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui penerapan metode permainan cari kata dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 8C MTS Al-Faizun. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca siswa melalui permainan cari kata di kelas 8C MTS Al-Faizun. Menurut Piaget, bermain adalah salah satu cara penting untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak. Dalam proses bermain, anak tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga belajar. Permainan cari kata dapat merangsang perkembangan bahasa, kemampuan analisis, dan keterampilan pemecahan masalah. Melalui aktivitas ini, individu belajar mengenali pola, mengembangkan kosakata, dan meningkatkan daya ingat. Menurut teori behaviorisme yang dikemukakan oleh B.F. Skinner, pembelajaran adalah hasil dari penguatan atau reinforcement terhadap respon tertentu. Dalam permainan cari kata, pemain diperkuat dengan pemberian penghargaan atau reward seperti skor atau pujian setiap kali mereka berhasil menemukan kata. Proses ini membantu meningkatkan motivasi dan pembelajaran secara bertahap melalui pengulangan dan penguatan positif. White menyatakan bahwa manusia secara alami memiliki motivasi untuk menunjukkan kompetensinya. Dalam konteks permainan cari kata, pemain didorong untuk menunjukkan kemampuan mereka menemukan kata lebih cepat atau lebih banyak dibandingkan dengan pemain lain. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri sekaligus memperbaiki keterampilan bahasa. Menurut teori pengembangan literasi Clay, kegiatan membaca melibatkan kemampuan mengenali huruf, kata, dan makna secara simultan. Permainan cari kata membantu melatih keterampilan literasi seperti pengenalan pola kata, memahami hubungan antar huruf dan suara, serta menghubungkan kata-kata dengan maknanya.
Menurut teori keterampilan bahasa yang dikemukakan oleh Lado, bahwa pembelajaran bahasa mencakup 4 keterampilan utama, yaitu mendengar atau istima, berbicara atau kalam, membaca atau qiraah, dan menulis atau kitabah. Nah, di sini qiraah sebagai keterampilan membaca menjadi pintu masuk bagi siswa untuk memahami struktur bahasa, kosakata, dan makna teks. Dalam bahasa Arab, pembelajaran qiraah membantu siswa mengenali huruf, tanda baca atau harokat, dan tata bahasa nahwu sorof. Brown menjelaskan bahwa keterampilan bahasa saling berhubungan dan harus diajarkan secara terpadu. Dalam konteks qiraah bahasa Arab, keterampilan membaca seringkali dikombinasikan dengan keterampilan mendengar melalui teks audio, berbicara melalui diskusi tentang teks, dan menulis melalui ringkasan atau analisis teks. Pendekatan ini membantu siswa memahami bahasa Arab secara holistik. Dalam perspektif pendidikan Islam, Al-Abrashi menekankan bahwa pembelajaran qiraah bukan hanya bertujuan untuk mengajarkan bacaan yang benar, tetapi juga membentuk akhlak siswa. Melalui pembelajaran qiraah, siswa diajarkan adab membaca Al-Quran seperti menjaga wudhu, konsentrasi, dan kekhusyukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu mengatakan bahwa yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Suryani Garwan dan Nenik Jusnita dengan judul peningkatan metode penguasaan kosakata bahasa Inggris melalui metode permainan word search game di siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Kota Ternate ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan metode permainan mencari kata atau word search game yang dapat meningkatkan perbendaharaan kosakata bahasa Inggris siswa. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian tindakan kelas dengan 3 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari tahap persiapan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sumber data penelitian meliputi data siswa, lembar penilaian observer, dan hasil penelitian. Langkah penelitian terdiri dari persiapan kosakata, membuat aturan permainan, membagi grup, mencari kata, membatasi waktu, melakukan pencarian, guru mengoreksi pekerjaan siswa, memberikan evaluasi, dan merangkum. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah menggunakan metode permainan cari kata, sedangkan perbedaannya yaitu bahwa peneliti sebelumnya untuk meningkatkan metode penguasaan kosakata bahasa Inggris, sedangkan peneliti yaitu untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa, dan lokasi penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya berbeda. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arifin Ahmad pada tahun 2017 dengan judul penerapan permainan bahasa atau katarsis untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 4A SD Negeri 1 Metro Pusat. Pembelajaran membaca bahasa Indonesia di kelas 4A SD Negeri 1 Metro Pusat dalam pelaksanaannya, guru masih mendominasi dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajarannya belum optimal. Akibatnya, siswa kurang tertarik dan kurang memperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca melalui penerapan permainan bahasa atau katarsis di kelas 4A SD Negeri 1 Metro Pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif melalui lembar teks dan lembar penilaian keterampilan membaca. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah meningkatkan kemampuan membaca, sedangkan perbedaannya yaitu bahwa peneliti yang sebelumnya menggunakan permainan bahasa atau katarsis, sedangkan peneliti menggunakan permainan cari kata, dan lokasi penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya berbeda. Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu, maka bagian ini diuraikan kerangka fikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi untuk mengarahkan peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah secara ilmiah. Berdasarkan skema yang dipaparkan di slide PPT, maka arah penelitian ini dimulai pada pembelajaran bahasa Arab yang dimana pelaksanaannya dilakukan dengan menerapkan permainan cari kata untuk meningkatkan kemampuan membaca atau qiraah siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab. Dengan demikian, penelitian dapat mengetahui pengaruh penerapan permainan cari kata terhadap kemampuan membaca kelas 8C siswa MTS Al-Faizun.
Adapun hipotesis alternatif atau H1 yaitu permainan cari kata sebagai media pembelajaran efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa di kelas 8C MTS Al-Faizun. H0 yaitu permainan cari kata sebagai media pembelajaran tidak efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 8C MTS Al-Faizun. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang mana merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Berdasarkan pada permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang melakukan pada data penelitian berupa angka-angka dan hasil menggunakan statistik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu proses penelitian yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena dan hubungan-hubungannya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menunjukkan pada pemaknaan apa yang terjadi dalam proses pembelajaran, baik yang terkait dengan kondisi awal pembelajaran maupun yang terjadi setelah diterapkannya tindakan. Adapun pendekatan kuantitatif digunakan karena tetap ada proses perhitungan nilai rata-rata belajar anak. Penelitian ini dilaksanakan di MTS Al-Faizun yang terletak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dalam rentang waktu 2 bulan yaitu 1 Oktober sampai 1 Desember 2024. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 8C MTS Al-Faizun yang berjumlah 26 siswa. Adapun sampelnya dari total 26 siswa, dipilih 20 siswa sekitar 74% dari populasi yang memenuhi kriteria di atas. Jumlah ini dianggap cukup untuk memberikan hasil yang representatif dan relevan terhadap tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama, observasi, yang kedua wawancara berupa tes struktur dan tidak terstruktur, yang ketiga dokumentasi. Sugiono memberikan pemaparannya yaitu dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa peneliti adalah instrumen dalam penelitiannya karena segala informasi didapatkan ketika pelaksanaan penelitian. Adapun dalam wawancara dan observasi tersebut, alat penunjang yang diperlukan yaitu pedoman observasi, lembar teks, buku catatan, kamera, dan tape recorder. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Untuk analisis secara kuantitatif, digunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan data hasil penelitian. Statistik deskriptif dimasukkan untuk mendeskripsikan secara verbal tentang peningkatan maharah qiraah telah diadakannya tes. Adapun statistik deskriptif yang dimaksud yaitu analisis statistik deskriptif persentase di mana NP sama dengan angka persentase, NK sama dengan frekuensi yang sedang dicari persentasenya, dan R sama dengan jumlah frekuensi. Adapun rumusnya yaitu NP sama dengan nilai komunikatif atau NK kali 100 per jumlah siswa atau R. Menghitung rata-rata untuk mengetahui adanya perubahan hasil tindakan yang mengarah kepada peningkatan dari hasil keadaan sebelumnya, maka digunakan rumus P sama dengan post rate kurang base rate per base rate kali 100%. Baik, mungkin itu pemaparan persentase dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.